Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, semoga kalian dan saya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang luar biasa sampai sekarang belum dapat teratasi dengan baik. Pada pagi hari ini kita semuanya akan belajar bersama-sama ilmu nahwu yang berjudul Mamnu' Sharfi yang kedua. Dulu sudah kita pelajari Mamnu' Sharfi yang pertama. Minggu ini kita akan belajar lagi tentang Mamnu' Sharfi yang kedua. Sebagaimana yang kita pelajari dulu, apa Mamnu' Sharfi itu? Mamnu' Sharfi yaitu beberapa kata yang tidak mengenal tanwin. Beberapa kata yang huruf terakhirnya tidak bertanwin. Contohnya, Zahaba Ahmadu. Nggak ada tanwin. Nggak ada Ahmadun, nggak ada. Ja'a Ibrahimu, nggak ada. Ja'a Ibrahimun, nggak ada. Ini menunjukkan bahwa Mamnu' Sharfi yaitu kata-kata yang harokat huruf terakhirnya tidak bertanwin. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, Mamnu' Sharfi apa? Mamnu' Sharfi yaitu beberapa kata yang tidak berkasroh. Loh, bagaimana kalau nanti Mamnu' Sharfi ketemu huruf jar, ma'a, li, ila, min, nomor 2 itu ya? Bagaimana? Karena Mamnu' Sharfi tidak mengenal kasroh, kasrohnya diwakili oleh fathah. Saya ulangi. Karena Mamnu' Sharfi tidak berkasroh ketika didahului oleh huruf jar, maka Mamnu' Sharfi kasrohnya diwakili oleh fathah. Contohnya, ta'allamtu ma'a Aisyata. Hati-hati, bukan ma'a Aisyati, enggak. Bukan juga ma'a Aisyatin, enggak ada itu. Az-Zahru li Fatimata, bukan li Fatimatin, bukan li Fatimati juga bukan. Dhahabtu ila Ahmada, enggak ada. Ila Ahmadi, enggak ada. Roja'tu min Ibrahima, tidak kita kenal min Ibrahimi, dan juga tidak kita kenal roja'tu min Ibrahimin, enggak ada. Rohibtu fi Ishaqo, tidak fi Ishaqi, tidak juga fi Ishaqin. Sekali lagi, Mamnu' Sharfi yang kedua, pengertiannya yang kedua, yaitu beberapa kata yang harokat huruf terakhirnya tidak berkasroh, tapi kasrohnya diwakili oleh fathah
kalau didahului oleh huruf jar. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan. Di sini kita menjumpai nomor 5, ahdoru, aswadu, ahmaru, asfaru, armadu. Ini warna-warna. Ahdoru hijau, aswadu hitam, ahmaru merah, asfaru kuning, armadu abu-abu. Kalau kita pelajari kemarin, ini nomor 5 ini wazannya, ya, polanya pola af'alu, ya, sama dengan ahmadu, ahdoru, as'adu, aswadu, ahsanu, ahmaru, sama ya, sama. Jadi warna-warna dalam bahasa Arab itu termasuk mamnu'us sorfi. Huruf terakhirnya memiliki harokat tanpa tanwin. Huruf terakhirnya berharokat, harokatnya tanpa tanwin. Ingat-ingat. Berikutnya, ahdoru, alwaroku ahdoru. Kita ulang dulu ya, sebentar ya. Alwaroku ahdoru itu apa? Daun itu hijau. Daun itu hijau. Tapi kalau alfanilatu khodra'u. Alfanilatu itu kaos. Khodra'u hijau. Ahdoru, anak-anak semuanya, ahdoru, hamzahnya dibuang. Tinggal kho, dot, ro. Huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, dotnya disukun. Khod yang ketiga ro-nya di fathah. Khod ro dipanjangkan pakai alif. Khod ro ditambah hamzah. Saya ulangi, caranya apa? Mengganti dari ahdoru untuk mudzakkar, yang untuk mu'anas itu caranya hamzah huruf pertama dibuang. Ahdoru, a-nya dibuang. Kho-nya diganti dengan fathah. Doru, dotnya disukun. Ro-nya di fathah dan diberi mat, diberi alif. Tutup dengan hamzah. Khodra'u. Al-fanilatu khodra'u. As-sayyaratu sauda'u. Kalau buku itu hitam, al-kitabu aswadu. Aswadu untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas gimana? Hamzah dibuang. As, sinnya di fathah. Wadu, wanya disukun. Dalnya di fathah, diberi alif, diberi mat, kemudian ditutup dengan hamzah. Sauda'u. As-sayyaratu sauda'u. Mobil itu hitam. As-samratu hamra'u. Buah itu merah. Umpamanya al-qirtasu ahmaru, kertas itu merah. Kalau mudzakkar ahmaru. Kalau muannas hamra'u. Hamra'u, ahmaru, hamzahnya dibuang,
mimnya tadi sukun menjadi fathah, roknya yang tadi mimnya yang tadi fathah menjadi sukun, roknya tadi domah menjadi fathah, diberi alif, mat, kemudian hamzah. Jadi ahmaru menjadi hamra'u. As-suratu safra'u. As-suratu safra'u. Gambar itu kuning. Jadi umpamanya saya katakan, umpamanya ya, dinding itu kuning. Al-jidaru asfaru. Al-jidaru asfaru. Alif hamzahnya dibuang, shotnya di asfaru sukun menjadi fathah, fa yang tadi fathah menjadi sukun, roknya fathah diberi alif, diberi hamzah. Safra'u. Al-baydatu ramda'u. Ramda'u. Armadu. Armadu. Alif hamzahnya dibuang. Kemudian roknya yang tadi sukun menjadi fathah, mimnya tadi fathah menjadi sukun, dalnya di fathah, diberi alif, dipanjangkan dengan mat ya, diberi hamzah. Ramda'u. Telur itu abu-abu. Nah, jadi hati-hati, warna dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia umpamanya Ali itu coklat, Ali itu hitam, Fatimah hitam, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara laki-laki perempuan, nggak ada bedanya. Bahasa Inggris, Ali is black, Fatimah is black, sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau bahasa Arab lain, ya, Ali aswadu, Fatimatu sauda'u. Nah, lain ya. Ini bahasa Arab memang lebih komplit ya, lebih komplit, lebih beraneka ragam, maka banyak kaidahnya. Seringkali bahasa Arab dianggap sulit karena apa? Kaya kaidah. Tapi kita jangan pesimis ya, kita belajar pelan-pelan insya Allah dapat dipahami. Berikutnya nomor 9. Dahab tu nomor 10 ila amharit talamidi. Nomor 11 ini ada kata amhari, itu sama dengan Ahmad, sama dengan tadi warna-warna aswad ya, ahmar, polanya sama. Tapi kenapa nomor 11 ini kok kasroh? Kenapa tidak fathah? Nah, perhatikan ajhali, kenapa kok kasroh? Ya, kemudian nomor berikutnya dahabna ilal jami'at, dahabna ilal jami'atil khadra'i. Nah, ta'allamna fil jami'ati samra'i. Nah, mari kita pelajari dari awal dulu ya. Zahabtu ila amharit talamidi. Yang kita pelajari nomor 12, nomor 11. Amhari ini kan termasuk mamnu sorfi. Katanya mamnu sorfi itu kalau ada huruf jar sebelumnya
tidak berkasroh, tapi kasrohnya diwakili oleh fathah. Tapi di sini tuh enggak. Nah, kenapa? Karena amhar ini menjadi mudhof. Kalau mamnu sorfi menjadi mudhof, maka hukum kaidah mamnu sorfi hilang. Tidak berlaku. Kaidah mamnu sorfi tidak berlaku. Kenapa? Karena mamnu sorfi menjadi mudhof. Di Al-Quran ya, kalian ingat ya, laqad khalaqnal insana fi ahsana atau fi ahsani? Nah, fi ahsani taqwim. Kenapa enggak fi ahsana? Karena mamnu sorfi di sini menjadi mudhof. Mana mudhof lainnya? Taqwim. Kalau di sini mana mudhofnya? Amhari. Mudhof lainnya mana? At-talamidi. Rohib tu an ajhalin nasi. Aku benci kepada orang yang paling bodoh. Ajhali. Ajhali di sini mudhof. Mana mudhof lainnya? An-nasi. Karena mudhof maka kaidah mamnu sorfi tidak berlaku. Tidak an ajhala, tapi an ajhali. Al-khatamu ahla. Cincin itu lebih mahal daripada sapi yang berwarna putih. Al-khatamu ahla minal baqarati al-baydai. Cincin itu lebih mahal daripada sapi yang putih. Tadi katanya al-baydai itu mamnu sorfi, tidak mengenal kasroh. Kok di sini diberi kasroh? Kenapa? Karena mamnu sorfi di sini memakai al. Saya ulangi. Kenapa al-baydai ini dikasroh? Kok tidak berfathah seperti yang dulu? Karena mamnu sorfi al-baydai di sini diawali dengan al. Al-baqarati al-baydai. Dahabna ilal jami'ati khadrai. Kenapa enggak khadra? Karena berharokat, karena memiliki al. Diawali dengan al. Al-jami'ati al-khadrai. Yang berikutnya ta'allamna fil jami'ati samrai. Kita belajar di kampus yang coklat. Fil jami'ati pakai al, as-samrai juga pakai al. Karena pakai al, maka kaidah hukum mamnu sorfi tidak berlaku. Saya ulangi, kaidah mamnu sorfi ada dua. Satu, mamnu sorfi itu tidak bertanwin. Harokat huruf terakhirnya tidak bertanwin. Ahmadu, Fatimatu, Aisyatu, Ibrahimu, enggak ada, tanwinnya enggak ada. Yang kedua, kaidah yang kedua, mamnu sorfi itu tidak mengenal harokat kasroh pada huruf terakhirnya.
huruf terakhirnya tidak berkasroh. Zahabtu ila Ahmada. Nah, bukan ila Ahmadi, ila Ahmada. Roja'tu min Ibrahim, enggak min Ibrahimi, enggak boleh. Itu kaidah yang kedua. Kemudian yang membatalkan dua kaidah itu apa? Yang membatalkan dua kaidah, pertama, kalau mamnu sorfi itu menjadi mudhof. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, bukan fi ahsanu, bukan fi ahsana, fi ahsani takwim. Ahsani menjadi mudhof, takwim menjadi mudhof ilaih. Kemudian yang kedua, kapan mamnu sorfi enggak berlaku? Kaidahnya enggak berlaku kalau mamnu sorfinya itu mempunyai awalan al. At-talam. Ya, kita jumpai sini ila saya ulangi, al-khatamu ahla minal baqarati al-baydha'i. Al-khatamu ahla minal baqarati al-baydha'i. Dhahabna ilal jami'ati al-khadra'i. Biasa ya. Ada ilal jami'ati al-khadra'i gitu ya. Bukan al-khadra'a, bukan. Ta'allamna fil jami'ati as-samra'i, enggak bukan as-samra'a, as-samra'i. Kenapa? Karena berawal dengan al. Anak-anakku semuanya, demikian perkuliahan kita. Mas satu lagi ya, mas satu lagi saya lupa ya. Nah, nomor 4 dan nomor 8. Ya. Ini tadi apa nih? Nomor 4 dan nomor 8 ini apa ini? Nomor 8 itu kita kenal dengan ismu tafdhil. Ismu tafdhil. Kalau dalam bahasa Inggris, decrease comparison. Jakarta lebih besar dari Solo. Itu lebih besar. Ahmad lebih pandai dari Ali. Itu namanya apa? Decrease comparison atau ismu tafdhil. Ilmu lebih penting daripada harta. Itu apa? Ismu tafdhil. Dalam hal ini kita jumpai anfa'u. Nafi'un menjadi anfa'u. Kabirun akbaru. Muhimun menjadi ahammu. Alin tinggi, a'la. Jamilun ajmalu. Sari'un asra'u. Al-waraku anfa'u. Kertas itu lebih penting. Al-qalamu ahammu. Pulpen itu lebih penting ya. Saya ulangi. Al-waraku anfa'u. Kertas itu lebih bermanfaat. Al-qalamu ahammu. Pulpen itu lebih penting. Al-liwa'u a'la. Bendera itu lebih tinggi. Az-zahru ajmalu. Bunga itu lebih indah. Al-qitaru asra'u. Kereta itu lebih cepat. Jadi
Ismu tafdil dalam bahasa Arab itu polanya pola af'alu, sama dengan ahmadu, sama dengan warna ahmaru, abyadu, aswadu, sama. Karena sama, nomor 8 ini tidak mengenal tanwin. Tidak ada anfaun, nggak ada anfa'un. Ahammun, nggak ada ahammu. Ajmalun, nggak ada, adanya ajmalu. Asra'un, nggak ada, adanya asra'u. Ya, tapi kalau kita melihat yang tadi ya, kita coba fi ahsani takwim. Nah, ini kenapa kok fi ahsani enggak fi ahsana? Karena ahsani itu mamnu sarfi di sini menjadi mudhof. Ya. Demikian anak-anakku perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bila ada yang kesulitan, boleh ditulis di diskusi kelas psikologi ya. Ada diskusi kelas kamu di psikologi. Kalau ingin suara silakan suara video ke grup WA kelas. Ya. Demikian semoga kalian dapat memahami dengan baik. Kalau belum bisa ya dibicarakan dengan teman-temannya atau ditanyakan kepada teman-temannya atau kepada saya langsung. Enggak apa-apa, boleh ya. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.